Perkenalkan, nama saya Ben Agus Bakti, saya dari kelas 12 TKJ 3, bidang studi Bahasa Indonesia, guru pembimbing Irawati Brubangun. Di sini saya akan menceritakan sejarah yang ada di Indonesia. Banyak peristiwa penting yang harus diketahui oleh generasi muda ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu cerita tentang sejarah G30S PKI yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika 6 perwira tinggi satu perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. G30S PKI merupakan gerakan yang untuk menggulirkan pemerintahan Soekarno dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan itu dipimpin oleh DN Aidit. Pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau sering disebut dengan PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabiwara pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang menjadi target dibunuh langsung di dalam kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD itu ditemukan di selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu menjadi korban dalam peristiwa ini adalah yang pertama itu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Susiswo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putranya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andres Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri tapi putrinya Ade Irma Nasution dan tewas tertembak, dan juga ajudannya Letu Pierre Andres Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Saltutubun, yang kedua Kolonel Katamso Darmo Kusumo, yang ketiga Letnan Kolonel Sugiono Mangunwijoyo. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dan pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai pergerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatis atau terkait dengan PKI itu ditangkap. Organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain sebagainya.
Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan masyarakat PKI yang di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya disidang di kampus konsentrasi. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober itu juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpangan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin oleh Brigjen G. Dwipayana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya 800 juta. Mengingat latar belakang produksi, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apabila di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah didasarkan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sekian cerita sejarah dari saya dan terima kasih.